Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pradian Sulfa dengan NIM 140 12 1093. Di sini saya akan memaparkan selama materi perkuliahan selama 15 pertemuan pada mata kuliah Praktik Politik yang diampu oleh Bapak Khairul Umam. Di sini ada pembahasan tiga, yaitu ada memahami beberapa orientasi pemilih, konstruksi dan pentingnya image politik, serta marketing politik dalam konteks legislatif. Yang pertama ada memahami beberapa orientasi pemilih, yaitu orientasi pemilih adalah suatu aspek yang paling penting dalam ilmu politik dan penelitian pemilihan umum. Hal ini dapat membantu mereka dalam mendapatkan wawasan serta bagaimana pemilih membuat keputusan politik yang akan ia buat. Karena hal itu juga mempengaruhi preferensi mereka dalam menentukan atau memilih kandidat dari calon tersebut atau partai-partai tertentu. Pemilih memiliki berbagai macam kepentingan politik termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, dan lainnya yang membentuk preferensi mereka dalam pemilihan. Sehingga mereka menjadikan pengaruh sosial dan kultural sebagai orientasi pemilih dipengaruhi dengan latar belakang sosial tersebut atau hal kultural mereka. Faktor-faktor seperti agama, etnisitas, kelas sosial, pendidikan, dan budaya juga mempengaruhi cara pemilih dan melihat isu-isu politik kandidat. Dan yang pertama ada orientasi pemilih antara policy problem solving dan ideologi. Orientasi pemilih tersebut melihat bagaimana analisis atau antara policy problem solving yang akan disampaikan dari kandidat tertentu sehingga dapat menyelesaikan beberapa permasalahan dalam membuat kebijakan serta mengatur strategi dalam pemenangan atau dalam masa ke depan dari kepemimpinan tersebut. Ideologi juga sangat sangat mempengaruhi dalam menentukan keputusan orientasi pemilih, bagaimana gambaran untuk kedepannya, dan ideologi juga sebagai gambaran dari gagasan dari pemilih atau ke kandidat tersebut. Selanjutnya di sini terdapat pemilih tipologi pemilih. Tipologi pemilih sendiri dapat dipahami sebagai pemilih mereka dapat memahami untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan berdasarkan karakteristik atau perilaku dan preferensi politik. Jadi melalui preferensi tersebut, tipologi pemilih juga membantu partai politik dan kandidat untuk menentukan strategi pemenangan melalui metode kampanye yang tepat. Hal ini juga untuk mempengaruhi pemilih kelas menengah di Indonesia. Dan yang ketiga ada pemilih rasional. Pemilih rasional sendiri sebagai pemilih yang mengarah pada perilaku yang rasional untuk menetapkan pihak politik. Mereka lebih mengarah pada aspek seperti platform serta ideologi program yang ditawarkan partai politik atau kandidat daripada fanatisme kandidat. Ini juga sebagai kampanye yang besar-besaran namun tidak dapat menarik dari pemilih rasional ini karena kan melihat background kepribadian masing-masing. Dan yang ketiga ada pemilih kritis. Pemilih kritis sendiri adalah perpaduan antara rasionalitas dan pentingnya ideologi, bagaimana mereka mampu melihat kemampuan partai politik yang kandidat tawarkan untuk menganalisis mendalam antara program kerja yang ditawarkan oleh calon legislatif tersebut. Dan yang terakhir ada pemilih skeptis. Pemilih skeptis ini tipe pemilih yang tidak memiliki orientasi terhadap ideologi, lebih memilih berdasarkan ketertarikan atas partai dan mungkin tidak memiliki percaya terhadap sistem politik. Jadi mereka lebih mempercayai sistem partai daripada politik atau ke depan dari kepemerintahannya. Dan yang kedua ada konstruksi dan pentingnya image politik. Konstruksi image politik adalah proses sengaja dan terencana untuk membentuk persepsi dan citra positif dari seorang individu, partai politik, atau lembaga politik di mata publik. Hal ini merupakan bagian sangat penting dalam mengatur dinamika memenangkan dukungan atau memperoleh kekuasaan politik. Proses konstruksi image politik ini adalah serangkaian langkah yang dirancang secara hati-hati termasuk penggunaan berbagai alat dan teknik komunikasi. Aspek penting dalam konstruksi image politik dapat dilihat melalui satu penampilan fisik, bagaimana ia berbusana atau berpeci atau bersongkok itu juga menarik dari image politik mereka sehingga masyarakat atau publik dapat memilih ia.
Dan yang kedua ada retorika dan komunikasi. Bagaimana cara komunikasi pemimpin tersebut, apakah mempengaruhi dari segala gagasan kebijakannya sehingga masyarakat mampu mendengarkan melalui komunikasi tersebut dan mampu memilih karena komunikasi yang ia bawakan tepat dan sesuai dengan publik tersebut. Dan yang ketiga ada konsistensi dan kesesuaian. Bagaimana gagasan mereka, apakah mereka nanti konsisten dengan kampanyenya yang dia janjikan sehingga pada kepemimpinannya ia dapat mampu melaju selama 2 periode. Dan yang keempat, pemanfaatan media. Bagaimana media ini sangat berpengaruh terhadap elit politik karena dengan media dapat mempengaruhi citra baik buruk mereka melalui media juga. Kandidat harus berhati-hati karena masyarakat juga mulai menggunakan media dengan baik dan benar dan mampu membawa citra yang sangat positif atau yang negatif. Dan yang ketiga, image politik dan kerja-kerja politik. Image politik adalah elemen kunci dalam kerja politik dan sangat beragam dalam aspek politik. Pada tingkat individual maupun institusional, image politik memegang peranan penting dalam membentuk persepsi, mempengaruhi opini publik, dan membentuk hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Sehingga fokus utama dalam image politik ini adalah strategi politik guna pemimpin dapat merancang citra yang mereka proyeksikan kepada publik agar sesuai dengan tujuan dengan pesan politik yang ia sampaikan. Dengan cara melalui ada 3 poin tersebut, yaitu penampilan fisik, sikap, dan cara berkomunikasi seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Bagaimana penampilan fisik, bagaimana berbusana atau berpeci atau bersongkok itu dapat menarik para publik untuk memilih dan juga sikap, apakah sikap ia ramah terhadap masyarakat dan hanya gimmick semata. Dan yang terakhir ada cara berkomunikasi, cara penyampaian yang jelas dan juga paparan visi misi dan gagasannya sehingga dapat menarik beberapa mata publik. Dan yang terakhir ada materi marketing politik dalam konteks legislatif. Oke, dalam permasalahan politik juga mengarahkan bagaimana ilmu marketing diterapkan dalam dunia politik. Jadi ilmu marketing ini sangat berkesinambungan terhadap ilmu politik dan juga mempengaruhi cara-cara untuk memasarkan marketing komersial bahwa konsumen puas dengan rencana operasi perusahaan atau dengan hal ini mendorong kandidat tersebut menarik dari kecocokan kandidat atau ke pemilih tersebut. Ada beberapa poin dari yang pertama, menurut Adnan Nursal ada 3P sebagai branding politik. Yang pertama, push marketing, pull marketing, dan mass marketing. Yang pertama, push marketing adalah mendorong atau mempromosikan dari kegiatan politik tersebut sehingga dapat menarik masyarakat untuk melalui gagasan yang ia tampilkan. Kedua, pemasaran yaitu seperti pemasaran banner, banner atau yang lainnya, stiker, tur untuk menarik beberapa masyarakat. Dan pas marketing yaitu pemasaran pasif atau tarik atau lulus pasif. Hal ini juga juga mempengaruhi dalam dinamika politik yang ada. Bagaimana poin 3P ini juga sangat mempengaruhi dalam branding politik. Dan yang terakhir, marketing politik ini juga menjadi studi kasus yang menarik untuk melihat bagaimana partai politik menggunakan strategi pemasaran dalam memenangkan pemilihan, serta ide-ide gagasan yang disampaikan kepada masyarakat melalui promosi yang efektif, harga yang sesuai dengan penempatan yang strategis dalam menyampaikan gagasan atau visi misinya. Serta penggunaan media massa juga menjadi faktor paling penting dalam kampanye politik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atau kekurangan dari pemaparan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.